Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti-inti Padewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Mongol yang dirilis pada tahun 2007 kemarin. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada tahun 1172, tepatnya di wilayah barat laut Tiongkok, terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Tangut. Di wilayah itu tinggal penduduk lokal dari suku Mongol yang hidup berkelompok dan membentuk berbagai klan. Klan-klan tersebut dipimpin oleh seseorang yang mendapat julukan sebagai Khan, yang berarti sosok raja. Persaingan antar klan sering menimbulkan berbagai pertikaian, hingga peperangan yang menyebabkan banyak kematian. Mereka saling bersaing karena belum ada satupun di antara mereka yang berhasil menyatukan seluruh suku Mongol. Dari salah satu klan ada yang bernama Esuge. Dia adalah seorang pemimpin salah satu klan yang cukup kuat. Saat itu, Esuge bersama beberapa anak buahnya sedang mengantarkan putranya bernama Temujin yang masih berusia 9 tahun untuk mencari seorang istri. Karena hal itu merupakan adat dalam suku Mongol, di mana pernikahan dilakukan pada usia sangat kecil. Esuge berniat membawa Temujin ke tempat klan lain, yang dikenal memiliki kekuatan yang cukup kuat. Namun, karena jaraknya yang cukup jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah klan kecil yang dipimpin oleh sahabat Esuge. Saat sedang mengikat kudanya, Temujin didatangi oleh seorang gadis kecil yang bernama Burte. Burte lalu bertanya untuk apa Temujin dan ayahnya pergi berkelana. Temujin menjawab bahwa usianya sudah 9 tahun dan kini saatnya dia mencari seorang istri. Mendengar hal itu, tanpa malu-malu Burte menyuruh Temujin untuk memilihnya sebagai seorang istri. Mendengar hal itu, Temujin pun terkejut dengan keberanian Burte. Pada malam harinya, Temujin tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Burte. Dia kemudian memberitahu ayahnya bahwa dia ingin mencari istri di klan tersebut saja. Mendengar ucapan itu, Esuge pun mencoba melarang Temujin karena klan itu dianggap lemah. Namun, Temujin tetap bersikeras karena menurutnya, sebagai seorang laki-laki, dia berhak memilih istrinya sendiri. Akhirnya, Esuge pun tidak bisa menolak keinginan anaknya tersebut. Pada keesokan harinya, Temujin langsung menjalani upacara pemilihan calon pengantin wanita. Sebelum memilih, Esuge sempat memberi pesan agar Temujin memilih wanita yang memiliki kaki yang kuat, karena dipercaya akan membawa kebahagiaan dalam hidup. Tanpa ragu-ragu, Temujin pun langsung memilih Burte sebagai istrinya. Mereka berdua kemudian resmi menikah. Namun, karena usia Temujin yang masih terlalu muda, mereka baru bisa hidup bersama 5 tahun kemudian, pada saat Temujin telah cukup dewasa. Sebelum berpisah, Temujin memberikan kalung jimat yang terbuat dari kalung kepada Burte. Kalung itu dipercaya memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan. Setelah itu, Temujin dan ayahnya kembali ke klan mereka. Di tengah perjalanan, rombongan mereka sempat berlindung di balik bebatuan ketika petir menyambar dengan hebatnya. Bagi masyarakat Mongol, petir bukan sekedar fenomena alam biasa. Mereka percaya bahwa petir adalah pertanda bahwa Tuhan sedang murka. Pada keesokan harinya, saat rombongan Esuge hendak beristirahat di tengah perjalanan, mereka tanpa sengaja bertemu dengan klan musuh yang juga sedang beristirahat. Pada saat itu, suasana sempat menegang. Namun, Esuge segera mengingatkan anak buahnya untuk tenang. Karena menurut hukum adat Mongol, pertikaian dilarang saat kedua belah pihak sedang beristirahat. Tak lama kemudian, seorang pelayan dari klan musuh datang menghampiri. Orang itu membawa semangkuk susu sebagai simbol perdamaian. Salah satu anak buah Esuge menyarankan agar dia meminum susu tersebut terlebih dahulu untuk memastikannya tidak beracun. Namun, Esuge langsung menolak usulan itu karena dia sangat menjunjung tinggi adat dan kehormatan. Jika musuh menunjukkan niat untuk berdamai, maka dia juga harus menghormatinya. Sebagai balasan atas niat baik tersebut,
Esuge mengirimkan semangkuk wedang jahe dan makanan kepada pemimpin klan musuh yang ada di seberang. Dengan tulus, dia kemudian meminum susu yang diberikan kepadanya tanpa adanya rasa curiga. Setelah pertemuan itu, rombongan Esuge kembali melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah jalan, Esuge tiba-tiba merasa tubuhnya melemah. Tak lama kemudian, dia pun ambruk karena keracunan. Mengetahui ajalnya sudah dekat, Esuge pun segera memanggil Temujin dan memberinya pesan terakhir. Dia menyampaikan bahwa mulai saat ini, Temujin harus menggantikan dirinya sebagai Khan. Jika suatu hari nanti Temujin mengalami kesulitan, Esuge berpesan agar dia tidak ragu untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Singkat cerita, setelah upacara pemakaman Esuge selesai, klan yang ditinggalkan segera dilanda kekacauan. Seorang pengikut setia Esuge yang bernama Udin justru melakukan kudeta. Dengan ambisi menguasai klan, Udin pun merebut seluruh harta dan hewan ternak milik keluarga Temujin. Ibu Temujin dengan berani langsung menghadapi Udin dan memperingatkannya bahwa suatu hari nanti Temujin akan menuntut balas atas perbuatan keji tersebut. Mendengar kata-kata itu, Udin pun memerintahkan anak buahnya untuk langsung menangkap Temujin dan bersiap untuk mengeksekusinya. Namun saat hendak melakukan eksekusi, tinggi badan Temujin belum mencapai tinggi roda gerobak, di mana seorang anak belum dianggap cukup dewasa dalam budaya mereka. Menurut hukum adat suku Mongol, membunuh anak-anak adalah tindakan terlarang dan dianggap aib. Udin pun langsung menahan niatnya itu dan memutuskan untuk menangguhkan eksekusi Temujin. Setelah kejadian itu, Udin pun pergi meninggalkan camp dengan membawa serta para pasukan dan semua yang dimiliki oleh keluarga Temujin. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu sejak kematian Esuge dan pengkhianatan si Udin. Ketakutan akan kedatangan kembali sang pengkudeta membuat Temujin memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri. Dia berjalan kaki menuju sebuah kuil untuk berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Namun sayang, nasib buruk menimpanya di tengah perjalanan. Temujin terperosok ke dalam danau es yang membeku. Beruntung, takdir mempertemukannya dengan seorang bocah laki-laki yang bernama Jamuka. Melihat tubuh Temujin yang lemah dan nyaris membeku, Jamuka segera menolong dan membawanya masuk ke dalam tenda. Setelah pulih, Temujin merasa sangat berterima kasih atas pertolongan Jamuka. Dia mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Jamuka sebagai saudara. Mereka berdua pun melakukan ritual, yaitu menggores tangan masing-masing dan mencampurkan darah mereka ke dalam semangkuk susu, lalu meminumnya bersama. Dan mulai sejak saat itu, mereka bukan hanya teman biasa, akan tetapi telah menjadi saudara. Meski terbilang masih muda, Jamuka telah menunjukkan ambisi yang besar. Dia bermimpi pada suatu hari nanti akan menjadi penguasa seluruh suku Mongol. Dan jika impian itu bisa tercapai, dia berjanji kepada Temujin bahwa Temujin akan menjadi tangan kanannya. Pada keesokan harinya, para anak buah Udin tiba-tiba datang menyerbu dan menangkap Temujin. Temujin dibawa dengan paksa untuk dihadapkan kembali pada Udin. Namun, karena tinggi badannya masih belum memenuhi syarat, Temujin tidak langsung dibunuh. Sebagai gantinya, dia akan dijadikan sebagai seorang budak. Setiap hari, Temujin diberi makan dirawat oleh seorang kakek tua yang bernama Kakek Baroto. Kakek Baroto melihat sesuatu yang berbeda dari dalam diri Temujin. Dia memiliki firasat bahwa kelak bocah ini akan menjadi pemimpin hebat yang mampu untuk menyatukan seluruh bangsa Mongol. Pada suatu malam, saat badai mengamuk dan semua orang di perkemahan panik, Temujin melihat adanya suatu kesempatan. Dalam kekacauan itu, dia pun melarikan diri menuju pegunungan. Di tengah hujan yang deras, dia pun menemukan sebuah bangunan kuil tua. Di sana, Temujin pun berdoa dan memohon pertolongan pada Tuhan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul seekor serigala putih yang agung mendekati Temujin. Bertahun-tahun kemudian, Temujin tumbuh menjadi pemuda tangguh yang mengembara di batang rumput yang luas. Namun, dia kembali dikejar oleh anak buah Udin, dan kali ini Temujin harus tertangkap lagi.
Temujin langsung diseret ke markas Udin layaknya seekor binatang ternak. Di hadapan Udin, Temujin dengan lantang berkata bahwa Udin hanyalah pengecut yang tak tahu diri. Ucapan itu langsung membakar amarah si Udin. Namun, alih-alih langsung menghabisinya, Udin lebih memilih untuk menyiksanya secara perlahan-lahan. Setelah semua orang pergi, hanya kakek Baroto yang mendekati Temujin. Dia diam-diam memberi semangkuk air kepada Temujin. Kakek Baroto berharap jika kelak Temujin datang untuk membalas dendam, dia meminta Temujin untuk tidak menghabisinya. Pada malam itu, ketika semua orang tengah larut dalam pesta yang meriah, Temujin kemudian mulai menjalankan rencananya. Dia memancing perhatian penjaga yang mengawasinya dan kemudian berhasil menghabisinya secara diam-diam. Setelah itu, Temujin pun kemudian melarikan diri secepat mungkin. Di tengah pelariannya, dia bertemu dengan seorang pedagang kuda. Sang pedagang langsung mengenali wajah Temujin yang lumayan mirip dengan ayahnya yaitu Esuge. Tanpa ragu, sang pedagang pun melepaskan ikatan di tangan Temujin dan memberinya kuda terbaik yang dimilikinya secara cuma-cuma. Temujin pun sangat tersentuh oleh kebaikan dari pedagang itu. Temujin bersumpah akan selalu mengingat jasa dan kebaikan sang pedagang. Dalam perjalanan, saat sedang beristirahat, Temujin termenung karena merasa ada satu hal penting yang harus dia lakukan, yaitu menjemput istrinya Purte. Dengan tekad yang bulat, Temujin pun menunggangi kudanya dan langsung menuju rumah Purte. Setelah bertahun-tahun berpisah, Purte yang kini telah menjadi wanita dewasa sangat terkejut sekaligus bahagia ketika melihat Temujin datang menemuinya. Tanpa membuang banyak waktu, Temujin pun langsung mengajak Purte pergi meninggalkan rumah lamanya. Dan kini mereka akan menghadapi dunia bersama-sama. Sepanjang perjalanan, Temujin tak henti-hentinya memandangi wajah istrinya itu. Temujin sangat bersyukur memiliki pasangan yang juga sangat mencintainya. Sesampainya di rumah, Temujin mengenalkan Purte pada ibunya. Ibu Temujin lalu memberi Purte kalung yang menandakan bahwa mulai saat ini Purte adalah bagian dari keluarga mereka. Di suatu malam, sekelompok pasukan dari klan bernama Merkit datang ke tempat Temujin. Ternyata dahulu ayah Temujin menculik ibu Temujin yang sebelumnya merupakan istri pemimpin dari klan Merkit saat ini. Saat itu, klan Merkit datang untuk membalas dendam. Mereka berencana untuk menculik istri Temujin. Mereka memaksa keluarga Temujin untuk memberitahu keberadaan Temujin. Namun sayang, Temujin dan Purte sudah tak lagi berada di sana. Sementara itu, Temujin bersama istrinya tiba-tiba melihat sekelompok pasukan berkuda mengejar mereka. Temujin dan Purte pun bergegas kabur menaiki kuda mereka masing-masing. Di tengah pelarian, Temujin terkena panah di punggungnya. Melihat Temujin yang sudah tidak berdaya, Purte pun berniat menyerahkan diri untuk menyelamatkan suaminya. Purte lalu mendorong kuda Temujin untuk tetap berlari dan membiarkan dirinya ditangkap oleh klan Merkit. Beberapa waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Temujin yang sudah kembali pulih langsung menemui Jamuka yang saat ini sudah menjadi pemimpin klan dan memiliki julukan sebagai Khan. Jamuka sangat senang bisa kembali bertemu dengan Temujin. Temujin lalu memberi Jamuka sebuah hadiah, yaitu mantel dari bulu musang. Temujin lalu berterus terang kalau kedatangannya kali ini ingin meminta bantuan dari Jamuka untuk menyerang klan Merkit guna menyelamatkan istrinya. Mendengar hal itu, Jamuka pun menjadi bimbang karena suku Mongol tidak berperang dengan alasan wanita. Karena hal itu, sebagai gantinya, Jamuka akan memberi Temujin 2 wanita cantik dari klannya sendiri. Namun tak disangka, Temujin langsung menolak tawaran tersebut dan tetap memilih Purte sebagai istrinya. Karena Temujin adalah saudaranya, Jamuka bersedia untuk membantu Temujin. Namun tidak sekarang, akan tetapi 1 tahun ke depan. Jamuka lalu menyuruh adik kandungnya menyiapkan segala persiapan untuk membantu Temujin berperang melawan suku Merkit. Jamuka juga tidak ingin orang-orang tahu bahwa alasan mereka berperang melawan suku Merkit hanya karena urusan wanita. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu sejak saat itu. Temujin dan Jamuka lalu memimpin pasukan menuju wilayah Merkit.
Di sana telah dipenuhi oleh banyak bebatuan yang besar. Dan tiba-tiba dari balik bebatuan muncul pasukan Merkit yang sudah siap menghadang mereka. Seketika itu juga terjadilah pertempuran antara pasukan Camuka dengan klan Merkit. Dalam perang itu, seorang prajurit musuh hampir menghabisi Camuka. Beruntung, Temujin langsung datang untuk menolongnya. Temujin lalu mengambil topeng orang itu dan pergi menyelinap masuk ke dalam pemukiman klan Merkit. Akhirnya, Temujin pun menemukan Borte kembali. Namun, saat ini Borte dalam keadaan hamil besar. Di tempat itu pula, Temujin melihat seorang pria yang telah tewas di sisi Borte. Ternyata Borte sendirilah yang menghabisi orang itu. Camuka lalu datang memberitahu bahwa mereka sudah memenangkan peperangan tersebut. Temujin kemudian menyatakan sesuatu, bahwa mulai sekarang anak yang ada di dalam kandungan Borte adalah anaknya sendiri. Pada malam harinya saat sedang berpesta ria, Camuka mengungkapkan hormat kepada Temujin karena berani mempertahankan wanita yang tega menghabisi pria yang tidur di sampingnya. Mendengar hal itu, Temujin pun hanya tersenyum dan tertawa. Seorang prajurit lalu mengajak Temujin pergi ke suatu tempat. Di sana mereka bertanya mengenai pembagian harta jarahan perang milik Temujin. Tak disangka Temujin hanya meminta 10% saja. Sisanya dia bagikan kepada semua prajurit yang ikut berperang. Bahkan keluarga prajurit yang telah tewas mendapatkan bagian yang lebih banyak. Mendengar hal itu, para prajurit pun menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada Temujin. Saat semua orang tengah tertidur, Temujin lalu mendekati istrinya. Borte lalu memberitahu Temujin kalau di dalam kerajaan tidak boleh ada dua raja di dalamnya. Pada keesokan harinya setelah terbangun, Camuka melihat Temujin sudah pergi meninggalkan dirinya. Dan tak hanya itu saja, ternyata beberapa anak buah Camuka memilih untuk pergi mengikuti Temujin. Sontak, Camuka pun menjadi sangat marah dan menganggap ini adalah sebagai penghinaan. Camuka langsung mengejar Temujin yang telah membuat tensinya naik. Setelah berhasil mengejar Temujin, Camuka bertanya kepada anak buahnya, kenapa mereka berkhianat dan pergi meninggalkan dirinya. Mantan anak buah Camuka ini menilai kalau Temujin lebih murah hati dibandingkan Camuka. Dan mulai sekarang mereka lebih memilih Temujin untuk menjadi pemimpin mereka. Camuka lalu ganti bertanya kepada Temujin tentang apa maksud perbuatannya ini. Temujin menjawab kalau dia tidak bisa menolak siapapun yang ingin ikut dengannya. Lagi pula, hukum Mongol juga telah menyebutkan bahwa siapapun bebas untuk memilih pemimpinnya sendiri. Adik Camuka lalu meminta mantan anak buahnya untuk mengembalikan kuda yang telah dia berikan. Namun orang-orang itu langsung menolak untuk mengembalikannya karena kuda-kuda itu sudah menjadi milik mereka. Camuka pun terdiam dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Setelah peristiwa itu, tepatnya pada hari Kamis Kliwon, anak buah Temujin melihat ada seseorang yang mencuri kuda mereka. Mereka pun bergegas mengejar pencuri kuda itu dan mencoba untuk menghentikannya. Mereka memanah salah satu pencuri kuda hingga membuat mereka pergi ke alam lain. Namun ternyata orang yang mereka habisi adalah adik kandung dari Camuka. Mereka pun pulang memberitahukan hal ini kepada Temujin. Prajurit itu bilang kalau dia rela dipenggal untuk diserahkan kepada Camuka agar tidak memicu peperangan. Temujin yang galau lalu meminta pendapat Borte. Pada saat itu, Borte malah melemparkan pertanyaan lain, yaitu apakah Temujin tega untuk menghabisi pasukannya sendiri yang telah bersusah payah melindungi klan milik Temujin. Mendengar hal itu, Temujin pun hanya bisa terdiam. Beberapa saat kemudian, Udin pun datang untuk menemui Camuka karena mendengar kabar kalau adik kandung Camuka telah dihabisi oleh anak buah dari Temujin. Udin lalu berniat membantu Camuka untuk membalaskan dendamnya dengan syarat Camuka harus menyerahkan Temujin kepadanya. Mendengar hal itu, Camuka pun sontak langsung tersenyum.
Chamuka sadar kalau Udin takut kepada Temujin, sampai-sampai ingin beraliansi dengannya. Chamuka semakin yakin kalau di tataran Mongol ini hanya ada dua klan yang paling kuat. Yang pertama adalah dirinya sendiri, dan yang kedua adalah Temujin. Singkat cerita, Chamuka dan Udin pun menggabungkan pasukan mereka dan mengejar rombongan klan Temujin. Temujin menyadari anak buahnya ketakutan karena jumlah pasukan Chamuka 10 kali lipat lebih banyak dari mereka. Temujin pun menyuruh beberapa pasukan untuk melindungi wanita dan anak-anak, lalu membawa mereka kabur menjauh. Sementara dia dan pasukan yang tersisa akan langsung menghadapi Chamuka. Temujin mengajak mereka untuk naik ke daratan yang lebih tinggi. Rencananya, Temujin dan para pasukan yang tersisa akan membuat tembok sederhana dan melawan para musuh. Temujin pun berpamitan kepada istri dan anaknya. Burte lalu mengembalikan kalung jimat agar Temujin bisa kembali dengan selamat. Rombongan wanita dan anak-anak itu pun lalu pergi dari tempat tersebut. Dari kejauhan, terlihat pasukan Chamuka yang bergerak mendekat. Chamuka lalu memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang klan Temujin, dan peperangan pun akhirnya tak dapat terhindarkan. Temujin dan pasukannya dengan sigap menghadapi gempuran dari pasukan Chamuka yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Namun, dalam pertempuran itu, Temujin akhirnya berhasil ditangkap. Pada malam harinya, Chamuka memanggil Temujin dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun, Temujin langsung menolak hal itu, dan dia malah meminta maaf kepada Chamuka. Mendengar hal itu, Chamuka pun menjadi berubah pikiran. Sebenarnya, dia juga tidak berniat untuk menghabisi Temujin. Sebagai gantinya, Chamuka menjual Temujin kepada pedagang budak pada hari itu juga. Pedagang budak itu kemudian membawa Temujin bersama beberapa anak buahnya yang juga dijadikan budak menuju kota untuk dijual kembali. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, di perbatasan kerajaan Tangut, seorang jenderal kerajaan sedang berkeliling pasar untuk membeli budak, dan pilihan pun tertuju pada Temujin. Namun, seorang biksu tua yang berada di sampingnya melarang untuk membeli Temujin. Biksu itu memiliki firasat bahwa Temujin akan membawa petaka bagi kerajaan Tangut. Mendengar hal itu, sang jenderal hanya tersenyum. Dia tidak percaya bahwa seorang budak Mongol bisa menghancurkan kerajaan Tangut yang begitu besar. Meski demikian, jenderal itu tetap membeli Temujin. Namun, dia meremehkan Temujin dengan cara meletakkannya di dalam kerangkeng di pusat kota. Dia lalu menggantungkan sebuah papan yang bertuliskan budak Mongol yang bermimpi ingin menghancurkan kerajaan Tangut. Suatu waktu, di tengah hujan yang lebat, biksu tua itu tiba-tiba mendekati Temujin. Dia memohon agar Temujin mengampuni para biksu. Jika suatu hari nanti, dia kembali datang untuk menyerang kerajaan Tangut. Biksu itu juga meminta jika saatnya telah tiba nanti, Temujin diharapkan tidak menghancurkan biara para biksu. Sebagai gantinya, dia bersedia melakukan apapun untuk membantu Temujin. Temujin lalu meminta biksu tua itu untuk menemui para pedagang yang biasa berdagang dengan orang-orang Mongol. Dia berpesan agar para pedagang itu memberikan sebuah kalung tulang kepada seorang wanita yang bernama Burte. Pada keesokan harinya, kakek biksu tua itu pun langsung menemui pedagang yang dimaksud. Namun sayang, pedagang itu tidak mau memberitahu di mana Burte berada. Biksu itu pun terpaksa berjalan kaki sendirian, mendaki gunung dan melewati lembah demi mencari seorang wanita yang bernama Burte. Berhari-hari dia menempuh perjalanan yang jauh. Namun karena usianya yang sudah sangat tua, tubuhnya pun tak lagi kuat. Di tengah perjalanan, biksu itu pun akhirnya meninggal dunia. Di suatu tempat, Burte tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dia seperti mendapatkan firasat dari Sang Maha Kuasa. Tanpa ragu, Burte langsung mengajak putranya untuk segera melakukan perjalanan jauh, mengikuti firasat yang telah dia rasakan. Dalam perjalanan itu, Burte dan anaknya menemukan tubuh biksu tua yang telah meninggal dunia. Di sana, Burte juga menemukan kalung milik Temujin. Menyadari bahwa suaminya masih hidup, Burte pun berniat pergi ke kota untuk mencarinya.
Saat sedang beristirahat, Burte melihat rombongan pedagang yang sedang melintas. Dia lalu meminta tolong kepada salah satu pedagang agar membawanya ke kota. Namun, pedagang itu langsung menolak karena mereka yakin bahwa Burte tidak memiliki uang untuk membayar perjalanan. Burte berjanji akan melakukan apapun asalkan bisa sampai ke kota. Akhirnya, rombongan pedagang itu pun bersedia membawa Burte dan anaknya menuju ke kota. Beberapa tahun kemudian, Burte yang kini menjadi istri seorang saudagar kaya melihat tempat di mana Temujin ditahan. Pada saat itu, Temujin merasa sangat bahagia karena bisa kembali melihat istrinya tersebut. Pada malam harinya, secara diam-diam, Burte menemui penjaga yang menahan Temujin. Dia menyuap penjaga itu demi membebaskan Temujin. Setelah itu, para petugas pun langsung melemparkan kunci ke arah Temujin agar dia bisa keluar sendiri. Temujin lalu segera melompat dan masuk ke dalam kereta kuda yang dibawa oleh Burte sendiri. Di dalam kereta, Temujin melihat anaknya yang kini sudah memiliki adik perempuan. Burte pun mengaku bahwa dia terpaksa menikah lagi dengan saudagar kaya demi mendapatkan uang untuk membebaskan Temujin. Temujin lalu berkata bahwa mulai saat ini, kedua anak itu adalah anaknya sendiri. Burte pun lalu meminta anak-anaknya untuk melupakan ayah mereka yang sebelumnya. Pada keesokan harinya, di padang rumput yang luas, Temujin bermain-main dengan putranya. Anak Temujin yang lain tersenyum melihat ayah barunya itu yang terlihat sangat lucu. Saat sedang makan siang, Temujin bertanya tentang umur anaknya. Anaknya lalu menjawab bahwa dia sekarang baru berusia 10 tahun. Temujin pun teringat kalau menurut adat Mongol, anak yang sudah berumur 10 tahun harus mulai mencari pasangan hidupnya sendiri. Temujin lalu berjanji akan membantu mencarikan istri bagi anaknya yang hebat seperti ibu mereka. Beberapa waktu kemudian, saat sedang rebahan santai, Temujin bertanya-tanya kenapa istrinya terus-terusan merenung. Burte merasa gelisah karena bangsa Mongol saat ini sudah semakin barbar. Mereka menghabisi banyak orang lain dan mencuri tanpa takut hukum Mongol. Bahkan kini mereka bebas menghabisi wanita dan anak-anak. Mendengar hal itu, Temujin pun langsung kembali bangkit. Dia merasa terpanggil untuk membenahi aturan bangsa Mongol. Satu-satunya cara adalah dengan menguasai seluruh dataran Mongol sepenuhnya. Temujin pun berpamitan kepada Burte bahwa dia akan pergi selama beberapa tahun. Temujin lalu pergi ke sebuah kuil untuk berdoa kepada Tuhan. Dia memohon bantuan kepada Tuhan agar bisa kembali menegakkan hukum bangsa Mongol yang berbunyi dilarang untuk menghabisi anak-anak dan wanita, wajib melunasi hutang, dan harus melawan musuh sampai akhir. Serta yang terakhir jangan pernah mengkhianati pemimpin mereka sendiri. Agar semua itu bisa tercapai, Temujin pun siap melakukan apapun, bahkan jika harus menghabisi separuh dari populasi bangsa Mongol. Pada tahun 1196, Temujin kini telah berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar. Tinggal selangkah lagi, dia akan bisa menguasai seluruh dataran Mongol. Namun, ada satu kekuatan terakhir yang harus dia hadapi, yaitu klannya Jamuka, yang memiliki pasukan jauh lebih besar dari pasukannya sendiri. Temujin pun mempersiapkan seluruh pasukannya untuk bertempur melawan pasukan Jamuka, yang sudah bersiap-siap di hadapan mereka. Meski jumlah pasukannya lebih sedikit, Temujin tidak gentar sama sekali. Di sisi yang lain, Jamuka pun tersenyum melihat hal itu. Dia sudah tahu kalau pertempuran kali ini tidak akan bisa dihindari. Jamuka lalu mengirim pasukan penyerang pertamanya. Di sisi lain, Temujin mengirim beberapa pasukan berkuda miliknya. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit, pasukan berkuda Temujin justru berhasil menghabisi lebih banyak pasukan milik Jamuka. Namun, saat jumlah pasukan berkuda itu tinggal sedikit, mereka pun berbalik arah. Pasukan Jamuka langsung mengejar mereka dari belakang. Secara tiba-tiba, dari bawah tanah muncul pasukan pemanah milik Temujin. Pasukan pemanah itu menyerang secara membabi buta dan menghabisi semua orang, termasuk beberapa pasukan berkuda milik Temujin yang tersisa.
Melihat hal itu, Jamuka mengerahkan seluruh pasukannya untuk langsung maju menyerang mereka. Pada saat itu, suasana pun menjadi sangat genting karena di langit, awan-awan gelap mulai bergerak dengan cepat. Dan petir pun menyambar di mana-mana. Namun, saat itu Temujin tetap tenang. Dia sudah tahu bahwa orang-orang Mongol pada umumnya sangat takut dengan petir. Karena dianggap sebagai murka dari Tuhan. Dan dia pun segera memanfaatkan ketakutan itu. Di waktu yang sama, pasukan Jamuka mulai ketakutan dan kacau sendiri. Sedangkan Temujin dan para pasukannya masih terus maju dan menghabisi pasukan Jamuka. Pada keesokan harinya, setelah peperangan telah usai, dua orang datang dengan membawa mayat Udin. Ternyata mereka adalah anak buah Udin yang berkhianat. Mereka menyerahkan mayat itu sebagai tanda bahwa mereka ingin bergabung dengan pasukan Temujin. Namun Temujin justru memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi dua orang pengkhianat tersebut. Sebab di bawah kepemimpinannya, hukum Mongol harus ditegakkan. Salah satu aturannya adalah larangan untuk mengkhianati pemimpinnya sendiri. Di antara para tawanan perang, Temujin melihat sosok yang dikenalnya yaitu kakek Baroto. Sebagai bentuk terima kasih karena pernah menolongnya di masa lalu, Temujin menghadiahkan kakek itu 100 ekor kuda dan mengangkatnya menjadi penasehat pribadi. Temujin juga memutuskan untuk mengangkat semua tawanan perang menjadi bagian dari pasukannya sendiri. Pada malam harinya, Temujin menemui Jamuka yang kini telah berhasil ditangkap. Dalam pertemuan itu, Jamuka bertanya kepada Temujin mengapa dia tidak takut pada petir. Temujin menjawab bahwa saat ini dia tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Dan karena itu, tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuatnya ketakutan. Temujin lalu gantian bertanya kepada Jamuka tentang apa yang akan dilakukan Jamuka jika posisinya saat ini tertukar dengan dirinya. Tanpa ragu, Jamuka pun langsung menjawab bahwa dia pasti akan menghabisi Temujin. Namun, Temujin tidak memilih jalan tersebut. Dia justru membebaskan Jamuka begitu saja. Karena di dasar hatinya yang paling dalam, Temujin masih menganggap Jamuka sebagai saudaranya sendiri. Setelah semua itu, di suatu malam yang sunyi, dari atas sebuah bukit, Temujin dan Borte duduk berdampingan dengan memandangi lautan pasukan mereka yang tengah beristirahat. Dengan suara tenang, Temujin meminta izin kepada Borte untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Borte tidak menahan atau melarang keputusan suaminya tersebut, karena dia sudah tahu bahwa semua ini adalah takdir Temujin. Pada suatu hari, Temujin mulai bersiap untuk melakukan invasi ke kerajaan Tangut. Tahun 1206 menjadi momen paling bersejarah bagi Temujin, di mana dia secara resmi dinobatkan sebagai Kaisar Agung dari seluruh bangsa Mongol. Dan sejak saat itu, dia pun dikenal dengan nama Genghis Khan. Pasukan Mongol juga berhasil menghancurkan kerajaan Tangut. Namun, Genghis Khan memerintahkan agar kuil-kuil para biksu tetap dibiarkan utuh. Setelah semua itu, kekaisaran Genghis Khan pun dimulai. Dan kelak tumbuh menjadi kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah umat manusia. Dan film pun the end. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kalau mencari istri harus berkaki kuat kayak istrinya Genghis Khan agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Akhir kata, main layangan sampai ke atas awan, tapi talinya putus karena terkena angin selatan. Sampai jumpa di lain waktu ya kawan. Jangan lupa rehat biar tetap waras dan menawan. Dadah.